Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG periode 5 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, tanggal 26 Oktober tahun 2022 pukul 09.00 WIB, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN praktek pembelajaran secara luring di madrasah saya MI DDI Tani Maju Loajana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita semua pada hari ini ya kabarnya baik, sehat walafiat. Iya. Ada anak bapak yang tidak hadir hari ini, siapa aja? Ika Muhammad. Apa kabarnya? Ada kabarnya? Yang satu lagi kenapa? Sakit. Kalau yang sakit kita doakan mudah-mudahan ya teman kalian diizinkan Allah sembuh supaya bisa ya bersama-sama kita lagi untuk belajar ya. Ya anak bapak yang bapak cintai ya, untuk ya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Untuk itu bapak minta anak bapak yang salah satu yang duluan hadir hari ini siapa tadi? Ya? Oh ya, untuk memimpin temanya berdoa ya. Untuk itu ambil posisi berdoa. Ya, anak bapak yang bapak cintai, yang bapak banggakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, anak bapak, kita semua sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Ya. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak bapak yang bapak cintai ya, untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi ya, untuk meraih kesuksesan, anak bapak sekalian harus senantiasa ya menanamkan pada diri, mempraktekkan kebiasaan disiplin tinggi ya.
anak bapak harus ya punya kebiasaan ya disiplin yang tinggi, terutama yang terkait dengan waktu ya. Karena orang-orang hebat yang terdahulu ya, mereka mencapai cita-citanya setinggi-tingginya, yaitu karena mereka selalu ya disiplin dalam segala hal ya, khususnya waktu tidak bisa kembali. Maka anak bapak ya jangan sampai ya waktu diabaikan. Kalau waktunya anak bapak untuk ke sekolah jam 7, maka jam 7 sudah harus ada di sekolah ya. Masuknya jam 7.30, berarti jam 7 sudah di sekolah, terutama yang piket ya, seperti itu anak bapak sekalian ya. Nah, untuk itu bapak harap ya kebiasaan disiplin yang tinggi itu anak bapak senantiasa lakukan. Nah, untuk meningkatkan ya rasa cinta kita, ya rasa bangga kita terhadap bangsa dan negara kita, ya negara Republik Indonesia, ya negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa singkatannya? NKRI. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ya Bapak minta semua anak-anak Bapak berdiri, posisi berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak Bapak salah satu pimpin temannya untuk ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, ambil posisi berdiri. Anak Bapak semua sudah siap untuk ya menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu negara kita, lagu Indonesia Raya. Silakan, Bapak mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, untuk menambah wawasan, kemudian membiasakan diri, ya, untuk mencari pengetahuan baru. Nah, kali ini Bapak beri kesempatan untuk anak Bapak yang membaca kegiatan literasi. Nah, untuk membaca saat ini Bapak sudah ya menayangkan di apa yang ditulis lewat proyektor kita itu tentang ya apa itu Dekas judulnya? Sejarah singkat simbol Tri. Ya sekarang mulai ya membaca dalam hati ya semua selama 5 menit, silakan hadap ke depan semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya anak bapak sekalian, ya sampai kepada ya anak bapak mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi dengan nanti anak bapak mengamati gambar, ya nanti akan bapak tayangkan gambar. Ya anak bapak mampu menemukan masalah yang terkait dengan ya titik pusat, jari-jari, diameter lingkaran, busur, semua unsur-unsur lingkaran ya. Kemudian yang kedua, anak bapak nanti ya diskusi dan praktek, yaitu nanti anak bapak dapat menyimpulkan masalah yang terkait dengan ya unsur lingkaran, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter lingkaran, busur, tali busur lingkaran, tembereng, juring, ya apotema ya. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi dan penugasan, anak bapak nanti dapat mengaitkan jari-jari, diameter ya dan keliling lingkaran ya. Jadi keliling lingkaran itu ada kaitannya dengan jari-jari dan diameter. Tanpa jari-jari dan diameter tidak bisa kita menghitung keliling lingkaran. Nanti anak bapak kan ya mengetahuinya. Dengan diskusi dan praktek, siswa anak bapak mampu menentukan diameter dan keliling lingkaran dengan tepat dan teliti. Nah, anak bapak nanti ya setelah berdiskusi mampu, diharapkan nanti anak bapak mampu ya menentukan diameter dan keliling lingkaran ya dengan tepat dan teliti. Untuk itu ya bapak akan ya menayangkan bahan ajar yang membuat anak bapak nanti apa yang harus dikerjakan
ketika Bapak bagikan lembar kerjanya, LKPD-nya ya. Ya, untuk itu diperhatikan ya. Ini Bapak tayangkan. Ya. Coba perhatikan itu gambar apa saja? Gambar-gambar itu anak Bapak pernah temukan di mana? Di mana aja? Di rumah ada. Di mana lagi? Ya, di mana lagi? Ya. Iya, seperti itu ya. Insya Allah. Nah, bentuknya kira-kira seperti ada yang sudah mendapat gambaran. Bentuknya Bu? Bulan. Nah, ada yang lain lagi seperti apa bentuknya tuh? Yang permukaannya bentuknya seperti apa? Lingkaran. Iya. Nah, hari ini anak Bapak akan belajar tentang lingkaran. Ya, nanti anak Bapak akan belajar tentang lingkaran. Ya, yaitu ya, perhatikan bahan ajar berikut. Bukan media ajarnya ya. Bapak paparkan satu-satu ya. Nah, ini diantaranya yang anak Bapak akan pelajari. Perhatikan semua di atas supaya nanti waktu anak Bapak mengerjakan lembar kerja peserta didik ya atau LKPD-nya tidak keliru ya. Perhatikan. Bapak paparkan satu-satu ya. Perhatikan. Yang berapa itu? Ya. Ya, uang koin. Nah, nama bentuk gambarnya adalah tadi sudah disebutkan. Ya. Berikut. Perhatikan. Nih tadi anak Bapak akan belajar tentang ini. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini maksudnya. Ya, lihat, perhatikan. Sudah diperhatikan? Nih, titik yang dimaksud nih, ini titik lengkung nih, yang ini titik tengah inilah yang disebut ya. Iya. Ya. Nah, berikutnya coba dibaca. Nih, titik tertentu yang dimaksud di atas disebut titik pusat lingkaran pada gambar di samping ini, ya. Titik pusatnya pada titik apa? O. Titik O, ya. Berikut, nih, jarak OA, OB, OC disebut apa? Iya, jari-jari lingkaran. Berikut. Nah, itu apa? Yang ini, yang bergerak itu apa? Ya, berikut. Dari mana? Ya. Nah, nanti di LKPD-nya anak Bapak harus bisa menyelesaikannya ya. Ya, dari selengkung dari A ke D. Berikutnya. Bagian yang kuning itu yang sedang bergerak. Ya. Berikut. Durik bagian yang mana? Wilayah daerah yang dibatasi oleh yang OB atau AOB. Wilayah AOB. Ya. Ya, berikut. Sudah diperhatikan apotema berarti diri dari titik pusat. Oke. Ini garisnya apa? Garis apa tadi? Tali unsur. Ya, seperti itu ya. Nah, masih menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Ya. Nah, ini
penjelasannya. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di dalam tengah nih. Ingat nanti waktu anak bapak menjelaskan ulang ya. Ya, perhatikan gambar di samping titik O merupakan titik apa? Nah, berikut jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lingkungan lingkaran. Ya, misalnya, tuh perhatikan. Misalnya ada titik A di lingkungan lingkaran. Disebut apa tadi? Ya. Nah, garis lurus yang menghubungkan O dan A disebut jari-jari lingkaran. Ditulis apa? Ya. Berikut adalah diameter adalah kemudian apa? Misalnya titik B. Itu ada titik B sudah diperhatikan. Nah, kemudian buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lingkungan lingkaran misalnya titik C. Nah, disebut apa tadi? Garis B disebut diameter. Garis OB dan OC disebut jari-jari. Nah, ini maksudnya nih ya. OB dan OC ini adalah sama jaraknya ya. OB sama jarak dengan OA. Berarti kalau OB tambah OC menjadi apa? Diameter. Jadi diameter itu sama dengan berapa kali jari-jari? 2 nih. OB dan OC 2 kali ya. Jadi itu dipahami ya. Perhatikan, BC sama dengan OB tambah OC. Dengan kata lain, diameter adalah 2 jari-jari. Ya. Nah, jadi panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari. Atau bisa ditulis apa? Ya. Nah, harus diingat ya, dipahami. Busur. Anak bapak tadi yang pertama sudah disebutkan busur yang mana? Nah, busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lingkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sebarang di lingkungan. Nah, ini busur nih, A ke B ini. Nah, A ke B ini disebut busur. Nah, ini juga busur yang besar. Tapi kalau yang kecil, ya tidak dikatakan besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur yang kecil. Ya, seperti itu ya. Nah, busur lingkaran dibagi jadi 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Nah, ini yang kecil. Kalau yang besar, kecuali disebutkan busur besar, baru anak bapak yang menyebutkannya. Pada gambar di samping garis lingkup AC merupakan busur ya, dan ditulis ya busur AC. Itu dibaca busur AC ya. Ya, tuh yang warna kuning itu. Nah, itu busur AC yang berwarna kuning disebut busur kecil. Sedangkan AC yang berwarna hitam disebut busur besar nih. Yang ini termasuk busur ini. Nah, ya, kita sudah anak bapak dipaparkan tentang masalah yang akan anak bapak hadapi, akan anak bapak diskusikan. Ya. Tapi bapak mau ngecek dulu. Masih semangat belajar? Supaya lebih semangat lagi, ayo kita ya. Bapak tes. Kalau bapak nyebut 1, kalau bapak nyebut pagi, tepuk tangan sekali. Kalau bapak nyebut siang, 2 kali. Kalau bapak nyebut sore, 3 kali. Kalau bapak nyebut malam, tidak sampai. Ya, siap. Pagi, siang, sore, pagi. Alhamdulillah. Terima kasih siap belajar. Nah, untuk
kerja ya kalian terserah di sini. Itu nanti cara dikerjakan ya. Itu adalah bahan di diskusi ya. Kalian diskusi ya, kalian buat ya sesuai arahan pada. Nah, boleh pakai ini, boleh ya, boleh pakai kertas karton, boleh ya. Nih Bapak bagikan ke sini ya, anak Bapak bisa buat di atas ini. Kerjasama nanti yang paling bagus ya, anak Bapak nanti presentasi di depan kelas ya. Ini bisa dipakai untuk nanti presentasi ya. Tulis nama anggotanya. Ayo silakan kerjakan. Bisa dibaca nih. Ya. Ini dikaitkan dengan ini. Dinamika ini keliling ada berapa ya. Kemudian diameternya berapa, berarti kalau kelilingnya sekian, diameternya sekian, perbandingannya seperti apa misalnya ya. Kalau ya kelebihan. Kemudian ini dilihat dulu sini. Ini yang Bapak jawab sini. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Iya, seperti itu. Nah, didiskusikan. Ada hal yang kurang paham ditanyakan ya. Ya. Jadi di sini untuk anggotanya kerja yang bagusnya di sini. Ya. Ya, ini namanya apa? Ini kan bahasanya. Apa hubungan garis tersebut dengan unsur-unsur lingkaran? Nih, namanya apa? Apa namanya? Ini apa? Seperti yang Bapak paparkan di tadi, di bahan ya, bahan pelajaran tadi. Nah, anak Bapak dituliskan dulu apa namanya. Buat dulu lingkarannya seperti apa? Buat lingkarannya. Dibuat lingkarannya yang bagus ya. Ya. Anak Bapak buat dulu ini. Ya, ini bendanya apa? Nama bendanya apa ini? Ini apa namanya? Nah, apa nama ini apa? Itu ini. Nah, diameternya berapa? Nah, setelah ada ukur itu pakai garis. Berapa diameternya? Kelilingnya berapa? Ini bisa berapa itu dia pakai? Boleh atau pakai itu menggunakan pi yang 22/7 atau 3,14 ya. Nah, untuk kelompok, hasil kelompoknya ditulis nama kelompoknya ya. Ya, nama dia. Gimana? Oh, boleh. Ya, boleh ditulis juga nama kelompoknya untuk dipresentasikan di depan kelas nanti. Ya. Ya, yang sudah ikut ya. Tak usah. Yang penting keterangannya boleh dikatakan. Ini gambarnya sini. Ya, nama-namanya apa? Ya, ini kan namanya. Ini bentuk apa nih? Nah, tulis di sini. Ini bentuknya baru dijelaskan namanya apa. Ya. Kan ini bahasanya ya. Apa hubungan garis tersebut dengan unsur-unsur ini? Apa hubungannya? Maksudnya namanya apa ini? Semua ini ya. Apa? Ya. Tulis di sini dekat sini kan ini. Ya, ini bahasa ini. Gimana tadi yang satu? Yang kemarin tadi. Ini. Lagi. Ya, ini tidak apa-apa ini ada kayak gini. Ditulis kayak gini. Yang ini aja tidak apa-apa. Nah, ditulis di sini apa namanya? Apa namanya? Iya, titik pusat di lingkaran. Ditulis seperti itu. Pakai jangka juga boleh. Ya. Benda-benda yang ada di sekitar kalian itu juga ya boleh dipakai, boleh. Yang penting terserah kalian, kreativitas kalian sendiri. Yang penting ukurannya sesuai yang kalian buat, seperti itu ya.
diberi nama sesuai dengan yang tertera di LKPD-nya. Namanya apa? Anak bapak gambar dulu. Namanya apa? Ya, bentuknya seperti itu. Namanya apa? Dari titik pusat ke tali busuk. Namanya apa? Ya, itu ditulis ya. Oh ya, ini kamu beri keterangan itu. Kemudian untuk yang berikutnya di sini boleh dibuat. Ya, boleh di sini. Atau yang ini juga boleh. Nah, tapi ini yang ini kan keterangan ini boleh, baik. Ya, silakan ya semuanya ya. Kalau sudah siap-siap buat ya untuk presentasi ya. Ayo. Anak bapak sudah pada mendapatkan hasil kan? Nah, sekarang anak bapak siap-siap ya untuk berkunjung dan dikunjungi ya kelompok lain. Ya. Sudah disiapkan ya 2 orang untuk berkunjung. Ya, kemudian yang lain menerima tamu kunjungan. Ya. Waktunya cuma 5 menit ya, tidak boleh lebih. Jadi anak bapak manfaatkan betul waktunya untuk berdiskusi. Ya. Sekarang waktunya berkunjung, silakan. Kunjungannya dilakukan ke waktu berkunjung sudah selesai. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Bawa informasi penting yang kamu dapat ya dari hasil kunjungannya ya. Nah, kemudian siapkan ya laporan untuk presentasi yang lebih ya baik, yang lebih sempurna ya. Untuk ditampilkan di depan kelas ya. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Untuk itu Bapak panggil kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan maju. Yang lain semua hadap ke depan ya. Boleh menanggapi ya hasil kerja kelompok kawannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali. Siap. Adalah kelompok 4. Silakan ada bapak kelompok 4 presentasikan hasil kalian di depan kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iringin sekarang. Ya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Ya, tahap demi tahap sudah Bapak lewati. Yaitu di antara terakhir adalah mempresentasikan hasil. Nah, sekarang ya kita anak Bapak ya bisa sudah mengambil kesimpulan dari hasil diskusi ya kalian ya dan hasil presentasi yang kalian sampaikan. Ya. Jadi coba anak bapak simpulkan. Jadi keliling lingkaran tentang lingkaran, tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, sekarang lingkaran adalah yang jelas suatu bank data yang disusun oleh ya. titik yang ini jarak biasa terhadap satu. Ya. Memiliki jarak yang sama ya dari satu titik apa? Maksudnya jarak sama dengan titik apa? Yang tertentu. Titik apa yang tertentu itu? Yang tengah-tengah
uangnya nanti juga yang tidak susah di luar kepala ya. Nah untuk itu, nah sekarang Bapak akan bagikan tugas yang yaitu dikerjakan oleh masing-masing orang, yaitu individu, soal individu ya. Sekarang Bapak bagikan soal individu ya. Waktunya hanya 10 menit ya. Ya, silakan dikerjakan ya dengan teliti ya. Waktunya untuk anak Bapak yang mengumpulkan tugasnya ya. Jadi nanti Bapak akan koreksi ya. Nah, silakan kumpulkan tugasnya semua. Nah, boleh dilaporkan kepada kelompoknya ya, pada kelompok boleh ya. Ayo bawa ke sini semua. Ayo silakan. Ya. Silakan. Kumpulkan semuanya. Pembelajaran kita hari ini ya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah untuk pembelajaran yang akan datang ya anak Bapak akan mempelajari masih terkait dengan pembicaraan yaitu tentang ya dua lingkaran ya. Demikian ya. Nah untuk mengharapkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari anak Bapak kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Untuk itu Bapak minta salah satu anak Bapak ya untuk memimpin doa ya, ya pimpin doanya. Ya sekarang ambil posisi berdoa ya. Ya. Di mana Bapak? Putri ya, Putri silakan pimpin kami berdoa untuk pulang ya. Berdoa akhir pembelajaran. Bagi anak Bapak yang lain, duduk yang bagus, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang benar ya. Ayo mulai. Ya. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala kalau berdoa. Jangan ada anak Bapak duduk nongkrong di jalanan dulu sebelum sampai di rumah ya. Nanti orang tua khawatir. Nah, aturannya yang baik kayak apa? Kalau sampai di rumah caranya bagaimana? Salam saleh. Yaitu pintu salam saleh. Kalau berangkat ke sekolah ya saling salam seperti itu. Nah demikian juga kalau dengan Bapak Ibu guru sebelum pulang ke sekolah mau ke rumah, pulang dari sekolah mau ke rumah, maka saling dulu dengan Bapak Ibu guru salam saling. Nah sekarang boleh dari salam kepada Bapak Ibu, dipimpin oleh salam kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdiri, pakaian, tempat belajar, itu kan ya termasuk tidak beriman namanya. Kalau kita kaitkan dengan istilah tadi, kebersihan adalah sebagian dari ya